Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 pembelajaran tematik terpadu. Dan sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Nurfadila dengan NIM 20011100114 sebagai moderator. Dan bersama rekan saya ada Imbang Sofidia Ramadan dengan NIM 20011100091 dan Iin Julia dengan NIM 20011100102. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan pembelajaran tematik terpadu dengan model sequence. Yuk langsung saja kita simak videonya. Let's check this out. Pengertian dan karakteristik model sequence. Kurniawan mengungkapkan bahwa pembelajaran terpadu tipe terurut atau sequenced merupakan upaya pengaturan dan pengurutan kembali yang memiliki ide yang sama dari dua mata pelajaran, di mana terjadi penyatuan materi dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya, sehingga menghasilkan struktur baru. Menurut Fogarty, sebagai pencetus tipe ini mengungkapkan bahwa pembelajaran terpadu tipe urutan atau sequenced merupakan pengurutan beberapa topik dari suatu mata pembelajaran. Adapun karakteristik dari pembelajaran terpadu tipe sequenced, yang pertama, tipe pembelajaran antar bidang studi. Fogarty menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu tipe sequenced menggunakan dua bidang disiplin yang mudah saling terkait. Kedua, topik atau unit pada suatu bidang studi disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit bidang studi lain. 3. Ide pokok yang sama pada satu bidang studi diajarkan juga pada bidang studi lain. 4. Menggunakan skala prioritas dalam mengurutkan materi yang memiliki kesamaan ide atau konsep. Ciri-ciri model sequenced. 1. Model pembelajaran terpadu model sequenced menyajikan konsep atau materi dari berbagai bidang studi, tidak hanya satu bidang studi, sehingga menambah wawasan anak terhadap materi tersebut. Kedua, pendidik dan pendidik lain melakukan kerjasama untuk menyamakan satu konsep dengan konsep yang lain dan mengurutkannya. Yang ketiga, model pembelajaran ini berpusat pada peserta didik karena peserta didik lebih mudah memahami konsep satu sama lain. Kelebihan dan kekurangan model sequenced. Kelebihan model sequenced. Terdapat kelebihan dari model pembelajaran terpadu sequenced. Kelebihan bagi pendidik yaitu pendidik bisa membuat prioritas materi karena pendidik bisa leluasa mengubah urutan materi atau konsep yang sudah diberikan oleh kurikulum atau buku, sehingga pendidik tidak hanya sekedar mengikuti urutan kurikulum atau buku. Kemudian, pendidik bisa lebih memahami konsep-konsep atau materi-materi yang akan diajarkan karena pendidik terlebih dahulu mengurutkan konsep atau materi tersebut dengan prioritas yang berbeda-beda. Bagi peserta, model pembelajaran sequenced ini bisa membuat pemahaman antara kedua mata pelajaran yang berbeda. Hal itu bisa memperkuat pemahaman peserta didik akan kedua mata pelajaran tersebut, karena siswa diberi pengalaman dengan pendidik di mata pelajaran yang berbeda, di ruang yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, tetapi membuat suatu konsep yang sama. B. Kelemahan model sequenced. Selain kelebihan, model pembelajaran terpadu sequenced juga mempunyai kelemahan. Kelemahan model pembelajaran terpadu sequenced ialah pendidik harus berkompromi dengan pendidik lain untuk berkolaborasi membuat urutan akan konsep atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Selain itu, pendidik harus memiliki otonomi yang luas agar dapat dengan mudah berkonsultasi atau berkolaborasi dengan pendidik yang lain. Pendidik harus menentukan atau mempertimbangkan urutan konsep atau materi sesuai kejadian atau hal yang terjadi saat ini, sehingga membutuhkan kerjasama dan fleksibilitas dengan pendidik yang lain. Implementasi penggunaan model sequence. Model sequence berguna pada tahap awal proses integrasi, menggunakan dua bidang disiplin yang mudah dikaitkan satu sama lain. Guru harus bekerja dengan seorang mitra, mulai dari membuat daftar isi kurikuler secara terpisah, kemudian tim mencoba menyulap potongan-potongan konten yang terpisah menjadi cocok atau urutan beberapa hal bersinggungan.
Guru mencoba menyamakan konten yang berbeda untuk membuat lebih masuk akal bagi para siswa yang belajar kedua bidang disiplin ilmu tersebut. Dalam model ini, kedua disiplin ilmu tetap murni. Model sequence merupakan model pemanduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel isi cerita dalam roman sejarah misalnya. Topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan yang menyangkut ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu, maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata atau topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama. Untuk menyusun bahan ajar yang sesuai dengan model sequence, ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain 1. Kronologis, 2. Kausal, 3. Struktural, 4. Logis dan psikologis, 5. Deduktif, induktif, 6. Spiral, 7. Rangkaian ke belakang, dan yang ke-8 hierarki belajar. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang pembelajaran tematik terpadu dengan model sequence. Dan sebelumnya izinkanlah saya menyimpulkan dari materi tersebut. Dalam implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SD dapat diterapkan dengan model-model pembelajaran sequence. Model ini menganalisis kurikulum, mengidentifikasi mata pelajaran yang memiliki kesamaan pokok bahasan, kemudian pendidik mengurutkannya serta bekerja sama dengan pendidik lainnya dalam tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.